Tiba-tiba Rasulullah SAW langsung menghadap Mu'adz bin Jabal, yaitu menemui Mu'adz bin Jabal, kemudian mengatakan kepada Mu'adz, yang mana kata-kata ini membuat Mu'adz saking senangnya seperti terbang, senang betul. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku, kata Mu'adz, kata Rasulullah, la uhibbu, betul-betul cinta kamu karena Allah. Mendengar kata-kata cinta yang keluar daripada lisan Rasulullah kepada dirinya, gak ada satu hari pun yang pernah dilalui oleh Mu'adz sepanjang hidupnya, yang mana dalam hari-hari tersebut betul-betul senang melebihi senangnya Mu'adz di hari Rasulullah itu menyampaikan kata-kata cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Senang betul di makna Allah. Setelah itu Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz. Ini wasiat tidak pernah ditinggalkan. Apa kata Rasulullah? Fakul fi kulli shalah. Ucapkanlah, bacalah, katakanlah setiap selesai sholat, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya. Untuk apa? Ala dzikrika, supaya bisa mengingatmu. Kita ingat Allah karena bantuan daripada Allah. Allah tanamkan ingatan kita untuk mengingatnya ke dalam diri kita. A'inni ala dzikri wa syukri, bantu saya ya Allah untuk bisa bersyukur kepada wa husni ibadati, bantu saya ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik kepada. Ini doa ini adalah pesan-pesan cinta yang Rasulullah sampaikan kepada orang yang dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Dan uniknya di dalam hadis ini, yaitu Mu'adz bin Jabal ketika meriwayatkan hadis ini mengungkapkan juga kata-kata cinta kepada orang yang diriwayatkan. Dan orang yang mendapatkan riwayat daripada Mu'adz bin Jabal meriwayatkannya juga dengan kata-kata cinta. Semuanya mengatakan, demi Allah aku cinta kamu karena Allah. Orang setelahnya mengatakan, demi Allah saya betul-betul cinta kamu karena Allah. Sampai kepada kita sekarang, saya juga mendapatkan hadis ini daripada guru saya, Syekh Zakaria Khalid, murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu juga sama ketika datang, wahai murid-muridku semuanya, sesungguhnya aku cinta kalian karena Allah. Kemudian beliau berwasiat seperti wasiatnya baginda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Begitu juga kami dapatkan daripada guru-guru yang lain, semuanya mulai dari kata-kata cinta. Maka yang Allah patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih perhatian kepada kita, sehingga mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang jemaah rahmati Allah, salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita banyak hal. Kita tidak tahu bagaimana menjadi muslim yang baik, Rasulullah ajarkan. Kita tidak tahu bagaimana menghadapi dunia ini, Rasulullah ajarkan. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa selamat di akhirat, Rasulullah ajarkan. Maka beliau merupakan pendidik sejati. Tidak ada satupun dari para sahabat yang dididik oleh baginda Rasulullah kecuali mereka yang keluar daripada sekolahnya baginda Rasulullah itu menjadi rijal, menjadi orang-orang besar yang tujuannya bukan untuk selamat sendiri saja, tapi betul-betul untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misinya satu, yaitu akan rahmat. Jadi ngajak orang agar semuanya bisa masuk ke dalam surga. Maka kalau kita lihat sahabat yang jumlahnya lebih daripada 100.000 orang, kalau kita cek wafatnya di mana? Rupanya banyak di antara mereka yang wafat di luar daripada tempat mereka. Di Mesir sampai 5.000 orang. Kemudian ke Cina ada juga sahabat. Untuk apa mereka menempuh perjalanan jauh meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan kampung halaman itu apa? Karena perhatian mereka kepada kaum muslimin. Mereka membawa risalah yang Rasulullah titipkan untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam.
rela menempuh perjalanan jauh bukan untuk bisnis, rela menempuh perjalanan jauh untuk bukan perkara dunia, tapi mereka melakukan perjalanan ribuan kilometer adalah untuk menyebarkan risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita pun merasakan, masya Allah, betapa beruntungnya kita, yaitu dilahirkan dalam keadaan muslim, mengenal bagaimana indahnya ajaran-ajaran Islam. Maka kita lihat, patut kita bersalawat kepada Rasulullah. Kita sampaikan salam kita kepada beliau, karena tidak ada satupun kebaikan yang terjadi sekarang kecuali adalah Rasulullah yang mengajarkannya. Jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah membuka kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada ayat 102 daripada surah Al-Baqarah, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattabi' ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jemaah Allah, ayat 102 ini yang artinya sebagaimana di dalam mushaf Quran, dan mereka mengikuti wattaba'. Siapa yang mengikuti ini? Siapa mereka? Yaitu orang-orang Bani Israil. Bani Israil ada orang-orang Yahudi, ada Nasrani. Siapa yang mengikuti ini? Yaitu golongan Yahudi daripada Bani Israil. Wattaba', mereka mengikuti. Apa yang mereka ikuti? Ma tatlu syayatin, apa-apa yang dibaca oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Apa yang dibaca oleh syaitan? Nanti kita masuk dalam tafsirannya. Wa ma kafara Sulaiman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menegaskan, dan Sulaiman itu tidak mengerjakan kekufuran. Wa ma kafara Sulaiman. Kemudian walakinna syayatin kafaru, tapi siapa yang kufur kepada Allah? Yaitu syaitan-syaitan yang kufur. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihr, karena mereka mengajarkan kepada manusia perkara sihir. Jadi di dalam ayat ini nanti menjelaskan tentang bagaimana sihir. Kok bisa tersebar sihir? Kenapa dengan sihir bisa mencelakakan orang lain? Kenapa dengan sihir bisa membuat orang lain itu betul-betul dapat keburukan? Ini bagaimana daripada perkara sihir. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babil, yaitu di tempat Babilonia, yaitu di daerah Irak. Harut wa Marut, yang menurunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah, dan kedua malaikat mengatakan, dan kami tidak mengajarkan kepada salah seorang daripada manusia sampai mereka berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian atau cobaan. Fala takfur, maka jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yata'allamuna mimma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, kemudian mereka mempelajari daripada mereka berdua apa-apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Wa ma bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka itu ahli sihir itu tidak dapat memberikan
kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa bi'idznillah. Wa ta'lamuna ma yadurrukum wa la yanfa'ukum, dan mereka pun mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian wala ma'alim, dan mereka betul-betul telah mengetahui la man ishtaraku ma lahu fil akhirati min khalaq, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwasanya barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, maka tidaklah baginya mendapatkan keuntungan di hari kiamat daripada sesuatu. Walau bisa masyarakat bihi anfusahu, dan amat buruklah perbuatan mereka, yaitu menjual dirinya dengan sihir. Laukanu ya'lam, kalau mereka betul-betul mengetahui. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini agak sedikit panjang. Kalau kita lihat di halaman mushaf itu sekitar setengah daripada halaman. Ini ayat-ayat. Ada asbab nuzulnya, sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama tafsir tentang asbab nuzulnya. Walaupun berbeda-beda pendapat daripada ulama tafsir, di antaranya jadi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbab nuzul. Imam Asy'uti itu mengumpulkan asbab-asbab nuzul yang ada di dalam Al-Quran kepada satu kitab. Begitu juga Imam Ali bin Ahmad Al-Wahidi, beliau ada nama kitabnya, yaitu tentang asbab nuzulnya Imam Al-Wahidi. Jadi kitab yang menjelaskan asbab nuzul yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita lebih bisa memahami konteks apa, tentang apa ayat Al-Quran itu diturunkan, kenapa diturunkan. Maka disebutkan ada beberapa asbab nuzulnya, karena cerita tentang sihir, cerita tentang orang-orang Bani Israil, cerita tentang Yahudi. Maka banyak riwayat-riwayat khususnya daripada Israiliyat yang datang yang menjelaskan juga tentang ayat ini. Karena jemaah dirahmati Allah, kita sudah sebutkan Al-Quran datang untuk menyempurnakan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa-apa yang ada dalam kitab terdahulu juga termasuk di dalam Al-Quran yang selaras. Maka cerita-cerita tentang para malaikat, cerita-cerita tentang Harut dan Marut itu di kitab-kitab terdahulu juga diceritakan. Maka ada cerita yang sering kita dengar, oh ini malaikat Harut dan Marut bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah hukum diturunkan ke atas muka bumi, kemudian diuji dengan seorang perempuan, disuruh pilih berzina, pilih membunuh, atau pilih mabuk. Ditawarkan untuk berzina, enggak mau. Ditawarkan untuk mabuk, enggak mau. Ditawarkan untuk membunuh, enggak mau. Ditawarkan mabuk, tidak apa-apa. Maka ketika mabuk semua dilakukan. Nah, ini ada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Bagaimana kebenaran riwayat tersebut? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun disebutkan di dalam banyak kitab tafsir, tapi harus ingat yang namanya malaikat itu maksud. Malaikat itu tidak mungkin bisa berbuat sesuatu yang bukan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah malaikat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksiat kepada Allah yang diberikan nafsu. Siapa? Jin ataupun manusia. Malaikat la ya'sunallah. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah, manapun dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan senantiasa tepat dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka banyak riwayat-riwayat nanti yang menjelaskan kalau ini tentang sihir, tentang Babilonia, tentang yang namanya Harut dan Marut. Bagaimana asbab nuzulnya? Disebutkan daripada riwayat Ibnu Jarir At-Tabari daripada Imran bin Harith qala bainama nahnu 'inda Ibnu Abbas, cerita atau riwayat daripada Ibnu Abbas qala, kemudian Ibnu Abbas bercerita, inna syaitan kan yastariquna sam'a minas sama', sesungguhnya syaitan ini sihir bukan hanya di zaman Muhammad, jauh zaman terdahulu dari sini. Bahkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Saleh itu diminta oleh kaumnya Nabi Saleh itu pintar memahami
Yang mana unta tersebut lagi mengandung unta yang lain, punya anak di dalam perutnya, dan unta tersebut hidup. Nah, ini mukjizat. Maka apa yang terjadi? Ditawarkan oleh Nabi Soleh dengan syarat, kalau nanti betul kalian akan beriman, dan kalau betul jangan ganggu unta. Sumber air yang kita punya 1 hari khusus untuk unta, 1 hari untuk kita semuanya. Dan kelebihannya apa? Kalau di hari unta tersebut minum ke sumber air, kita dapat semua daripada kita susu daripada unta tersebut. Sepakat. Ketika itu terbelah batu, keluarlah unta. Unta ini yang sering kita baca di dalam surat Asy-Syams, yaitu Namatullah, untanya Allah, yaitu mukjizat daripada Nabi Soleh. Ketika melihat unta seperti ini hidup, dituduhlah Nabi Soleh sebagai penyihir. Jadi sihir bukan zaman kita saja, dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Bahkan Nabi Muhammad pun kena sihir. Nabi Muhammad kena sihir. Nabi-nabi terdahulu pun hidup di kalangan orang-orang yang banyak memiliki sihir. Zaman Nabi Isa ini juga banyak, yaitu cerita tentang yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. Itu juga setiap raja ada penasehat yang penyihir. Penyihir jika sudah tua, itu cari siapa yang orang yang bisa menggantikannya untuk menjadi penasehat raja. Dicarilah seorang pemuda, secara lebih jelasnya di dalam surat Al-Buruj. Kemudian zaman Nabi Musa ada juga penyihir. Maka tiap zaman itu ada yang namanya sihir. Maka di dalam ayat ini disebutkan asbab nuzulnya. Dulunya syaitan itu mencari berita ke langit. Mereka ada tempat-tempat duduk di langit, ada pos-pos. Wa anna kunna na'budu minha maq'ida lis-sam'. Di dalam surat Al-Jin, dulu kami punya pos-pos di langit itu untuk mendengar berita-berita. Maka berita tersebut ketika didengar betul beritanya, tidak salah, betul beritanya. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada dukun-dukun, wakil-wakil mereka daripada manusia. Datang kepada dukun, dikasih tahu berita. Ketika dikasih tahu berita, disampaikan kepada orang, semua berita tersebut betul. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah dunia, ada suku-suku terdahulu yang terkenal pintar meramal. Apa yang mereka ramal itu betul-betul terjadi. Itu dulunya seperti itu. Setelah dipercaya jin ini, syaitan ini oleh manusia, mulailah syaitan membuat akal bulusnya. Yaitu apa? Dapat berita, tapi berita tersebut ditutup dengan 70 kebohongan. Beritanya satu betul, tapi dibungkus dengan kebohongan-kebohongan, disampaikanlah kepada wakilnya. Maka ketika disampaikan kepada wakilnya, tersampaikanlah kebohongan-kebohongan. Akhirnya inilah yang terjadi, orang dan percaya, tersebarlah berita-berita yang khurafat. Nah, ini dia dari syaitan. Kemudian apa yang terjadi? Disebutkan Fatwa ala zalika Sulaiman. Maka ketika berita-berita ini, apa yang dilakukan oleh jin ini, itu dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Fa'aqadaha fadafanaha tahtal kursi. Maka ini dicatat oleh syaitan, dicatat oleh jin untuk diberikan kepada agen-agennya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman punya kekuatan yang Allah berikan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain selain beliau. Beliau mengumpulkan semua catatan-catatan tersebut, semua berita-berita tersebut, kitab-kitab tersebut daripada sihir-sihir. Beliau mengumpulkan dan ditanam di bawah singgasana beliau, dikuburkan di bawah singgasana beliau. Kemudian apa yang terjadi? Falamma mata Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, qama syaitan bil qarin. Maka ketika itulah syaitan betul-betul terlepas. Jadi syaitan yang kufur kepada Allah tidak bisa lepas daripada kekangan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam harus ikut
dikatakan syaitan kenapa? Karena selalu berbuat keburukan, karena selalu itu durhaka. Maka syaitan pun apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan pun datang. Qama fil tariq, berdiri di atas jalan faqala, kemudian mengatakan, mengumpulkan orang-orang manusia-manusia, kemudian mengatakan, ala adullukum ala kanzi Sulaiman, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang harta karunnya Nabi Sulaiman, tentang benda atau barang yang betul-betul penting dalam kehidupan Nabi Sulaiman, yaitu apa? Dengan perkara tersebut bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan hewan, bisa memerintahkan manusia, berbuat apapun yang ingin dilakukannya kepada orang-orang. Maka ketika itu syaitan pun mengatakan, ini tahtal kursi, di bawah singgasananya Sulaiman. Apa yang terjadi? Maka orang-orang pun datang. Ketika digali, itulah kitab-kitab yang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman daripada sihir-sihir yang ada. Maka orang pun menyalin-nyalin kitab tersebut, tersebarlah tentang perkara sihir. Ini asbab nuzul yang pertama. Ada juga asbab nuzul, macam-macam asbab nuzul yang jelas sehingga orang-orang menuduh Nabi Sulaiman, oh Nabi Sulaiman itu kufur kepada Allah karena Nabi Sulaiman rupanya menguasai kita semuanya dengan sihir, bukan dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka Allah tegaskan, wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu tak kafir. Sulaiman itu tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang kafir? Walakinna syayatin, akan tetapi yang kufur adalah asyayatin, kafir. Yang kufur itu adalah syaitan. Apa yang dilakukan syaitan? Yu'allimuna nasa sihr, mengajarkan kepada manusia sihir. Maka baginda Rasulullah dulu yang Allah, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang yang benci kepada Islam, tidak tahu lagi cara bagaimana Rasulullah ini berhenti daripada dakwahnya. Apa yang dilakukan? Mereka pergi orang Yahudi, terkenal dengan kemampuan sihirnya. Siapa namanya? Labid bin Asam. Datang kasih tahu, engkau adalah penyihir hebat, engkau ini coba kalau memang betul hebat. Mereka minta aku untuk penyihir bagi Rasulullah. Maka ketika itu apa yang terjadi? Rasulullah kena sihir. Dari mana kita tahu Rasulullah kena sihir? Dari riwayat yang ada, yaitu ketika datang dua malaikat ke tempat Rasulullah, satu duduk dari sebelah kepala, satu lagi di sebelah kaki. Rasulullah seperti tertidur, tapi tidak tertidur. Bertanya malaikat, ada yang Masya Allah, kata malaikat, kenapa ini orang? Kenapa lagi kenapa? Jawaban malaikat yang satu, aku terkena sihir. Kemudian ditanya, siapa yang menyihir? Labid bin Asam. Dengan apa dia sihir? Disebutkan fi musyrik wa musyawarah, yaitu pada sisir dan apa-apa yang ada terjatuh daripada sihir dari rambut Rasulullah. Di mana ditaruhnya? Oh, ditaruh pada sumur di awal. Ada sumur daripada sumur tertentu di awal. Kemudian di mana ditaruhnya? Oh, ditaruh di bawah batu daripada yang ada di dalam sumur tersebut. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan 3 orang sahabat. Dalam riwayat lain Rasulullah juga ikut. Jadi 3 orang sahabat ini ketika datang ke sumur tersebut, apa yang kita lihat? Keadaan Tuhannya, airnya betul-betul terus seperti rendaman air Inai. Kemudian ketika lihat memang tempatnya betul-betul baunya dan sedap, kemudian warnanya juga bagus, turunlah sahabat tersebut mengangkat batu itu, mendapati ada bukulnya, ada media sihirnya, sehingga ketika itu didapat turun kepada Rasulullah 2 surat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang terdiri daripada 11 ayat. Ketika dan dibaca satu ayat, lepas ikatan, rusak ikatan. Ada 11 ikatan diikat di situ. Setiap ayatnya melepas daripada ikatan-ikatan yang ada, sehingga baginda Rasulullah merasa lebih nyaman. Nah, kemudian Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril berkata, Rasulullah,
apa-apa ini orang yang menyerta wahai Rasulullah, apa itu Rasulullah? Fa inni karitu an ufira ala, maknanya seperti ini. Saya tidak suka. Sesungguhnya aku fakat syafa'ni Allah. Aku telah disembuhkan oleh Allah. Dan aku tidak suka berbuat buruk kepada orang lain. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kira-kira kalau kita kena sihir, tahu yang nyihir siapa? Dikasih tahu sama mereka. Kemudian ditawarin sama mereka atau ditawarin sama kawan kita. Apa yang saya buat sama dia? Kau bilang aja. Kira-kira apa dia? Saya alhamdulillah dah sembuh, tak apa-apa. Saya berat. Ini bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sihir tersebut betul. Allah tegaskan tadi bermata kufur. Yang kufur siapa? Dia itu syaitan. Itu. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Fa'alana minkum ma yafariquna bainal mar'i wa zawjihi." Allah dan malaikat Harut dan Marut itu sebagai ujian bagi manusia. Malaikat Harut dan Marut tak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memberitahukan tentang keburukan sihir, maka menasihati, "Wala takfur, kalian jangan kufur. Kalian jangan kufur." Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya malaikat Harut dan Marut ingin memberikan kepada mereka pengajaran tentang perkara sihir, bagaimana melindungi diri daripada sihir, ini sihir ikat baik, memberitahukan, "Wala takfur, jangan kalian kufur." Yang diajarkan itu sebenarnya perkara baik, tapi apa yang dilakukan? Mereka belajar, yaitu menggunakan sihir tersebut untuk perkara buruk. Sehingga apa yang terjadi? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yaitu belajar bagaimana bisa memisahkan antara satu orang dengan pasangan. Ini disebutkan oleh pakar rupiah. Sihir tingkat tinggi adalah memisahkan suami dengan istri, memisahkan pasangan. Ini sihir yang besar. Kemudian wa ma bidzalina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Allah tegaskan, tidak ada satupun yang dapat memberikan kemudaratan kepada orang lain kecuali atas izin daripada Allah. Maka kalau kita percaya kepada takdir, kita tenang. Kalau yakin iman kepada takdir, maka kita tenang. Tak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita. Kalau menurut kita itu adalah perkara yang buruk, harus yakin Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah tidak pernah berbuat buruk kepada kita, tidak pernah. Kita yakin saja yang Allah berikan itu adalah yang terbaik, yang paling baik, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang diberikan oleh Allah. Kenapa saya kena sihir? Kenapa saya kena santet? Kenapa saya kena ini? Kenapa saya? Maka kita kembali kepada iman terhadap takdir. Allah tak mungkin berbuat zalim kepada manusia. Wa ma yuridu dzulman lil alamin, innallaha la yuzlimu an-nasa syai'an. Dalam hadis, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharapkan berbuat zalim atas diri saya, kepada diri saya. Padahal Allah boleh saja suka-suka apa yang Allah ingin berbuat, tapi Allah tidak berbuat zalim. Ini kalau kita mendapati sesuatu yang buruk kepada kita. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini betul-betul perkara yang amat sangat buruk yaitu perkara sihir, bukan perkara dan dalam Islam sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang kufur adalah gara-gara sihir. Maka janganlah kita belajar sihir. Jangan sampai belajar sihir. Datang ke dukun, ini datang istilahnya hebat betul kepada ahli-ahli seperti ke orang pintar. Pintar ke mana ya? Jadi kemana ke orang pintar. Ini kan istilah-istilah kalau didengar sama orang tak paham, pintar orang, mantap orang, hebat dia. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada orang-orang. Dan kalau orang-orang tersebut berbuat sihir, hakikatnya mereka berbuat punya kontrak dengan jin, dengan syaitan. Dan di antara perjanjiannya yaitu apa? Pasti ada perkara
yang mesti mereka lakukan, atau ada larangan-larangan yang mesti mereka lakukan. Bahkan banyak juga yaitu orang yang mungkin pakai peci, mungkin pakai baju kuku, mungkin pakai apa, dilihat luar biasa, tapi rupanya melakukan keburukan. Ini hati-hati, jangan sampai kita salah jalan, nggak sanggup lagi hidup, nggak sanggup lagi ini, akhirnya cari jalan pintas, cari rezeki, cari jalan pintas. Kemudian ada saingan, cari jalan pintas, ada tukar, cari jalan. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita betul-betul berbuat baiklah dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini tentang perkara cinta. Perkara yang paling betul-betul ampuh melindungi seseorang daripada keburukan-keburukan yang tidak nampak ini yaitu apa? Membaca dua surat, surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Maka saya lupa ada ahli ruqyah zaman sekarang rujukan dunia, beliau mengatakan pengalaman selama berpuluh-puluh tahun beliau beruqyah Quran. Apa kata beliau? Paling ampuh untuk menangkal sihir atau keburukan-keburukan yaitu apa? Dua surat, Al-Falaq sama An-Nas. Makanya surat disuruh kita untuk membacanya tiap pagi dan tiap petang. Ketika tidur pun disuruh baca. Dua surat betul-betul paling ampuh. Di antara perkara-perkara yang lain yang dapat melindungi kita yaitu apa? Setiap pagi dan setiap petang baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam yang lain lagi Rasulullah pernah berwasiat yaitu apa? Membaca atau daripada riwayat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi diulang-ulang 3 kali tiap pagi dan petang. Ceritanya bagaimana? Ada sahabat yang tersengat kala tinggi, kemudian lapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu baca itu 3 kali, maka kamu tidak akan dapat keburukan. Makanya dirahmati Allah supaya tenang. Saya kalau memang pagi dan petang tidak baca ini tidak tenang. Tidak tenangnya memang nanti apa yang terjadi hari ini. Pagi ini apa yang terjadi? Kalau lupa membaca perlindungan, maka kita baca setelah subuh, setelah asar, janganlah cepat-cepat. Kita ingin dapat kebaikan dunia dan akhirat. Maka besoklah duduklah sebentar, zikirlah sebentar. Dan di antara zikir tersebut adalah ayat-ayat perlindungan. Makanya dimasukkan ke dalam Hisnul Muslim, bentengnya seorang Muslim. Baik, teman-teman, kita ambil tajwidnya. Insyaallah ini waktunya ya Allah, saya mohon maaf tidak setengah 7. Nanti saya lihat waktunya, saya juga harus hantar anak juga sekolah, harus persiapan. Saya lihat jam dari kisaran saya. Insyaallah nanti kita baca ayat tersebut pada pertemuan boleh. Dari waktunya yang singkat, maka teman-teman kita balik jelas teman-teman ya Allah. Kita hidup ini keburukan yang kita dapat bukan daripada orang yang nampak saja, dari orang yang kita tidak lihat pun mereka bisa lihat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Bagaimana caranya? Carilah ayat-ayat perlindungan, jangan cari perlindungan dengan perkara-perkara yang lain. Cari perlindungan dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Potong ayam putih, darahnya digaling ke rumah, kemudian macam-macam. Atau apalah, oh kamu harus dewasa, puasanya seperti ini, supaya orang yang ingin buat jahat sama kamu tidak bisa lakukan. Oh supaya kamu kebal, karena kamu banyak orang yang ingin bunuh kamu, buat kayak ini. Jangan. Ini perkara sihir bukan perkara mudah. Kalau sudah kuat dengan syaitan, berat untuk lepasnya. Dan khususnya bagi perempuan-perempuan, ibu-ibu atau para remaja, khususnya perempuan di hari waktu
dia memang nggak bisa ibadah. Memang waktu tersebut nggak bisa ibadah, nggak bisa berdoa, nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa. Maka bagaimana? Perlu ada perlindungan, perlu ada, bahkan yang gara-gara perempuan banyak hubungan yang bisa dilakukan. Banyak betul. Hubungan di antaranya saya pernah punya pengalaman ketika di Mesir, yaitu ketika ada seorang perempuan di susah tidur malam, susah rupanya setiap malam datang berbuat bagaimana? Kenal dengan seseorang. Ini biasanya masalah cinta. Maka cinta itu pun bertindak. Ini biasanya masalah cinta. Si laki-laki, masya Allah, terpelajar, terkenal baik, terkenal belajar agama di Timur Tengah. Suka dengan seorang perempuan tidak suka. Kalau terdekat dia kotor, apa yang terjadi? Malu dia, diomongin sama masyarakat. Apa yang dilakukan? Buat kontrak sama J. Bisa mendatangi perempuan tersebut dalam mimpi. Jadi dalam mimpi bisa datang, mungkin bisa jalan-jalan, berhubungan di dalam mimpi. Mimpi besar. Si laki-laki merasakan, si perempuan juga merasakan. Tapi tak berubah dalam mimpi. Sehingga apa yang terjadi ketika diruqyah? Jadi ini jangan ada yang